saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi Jembatan seperti untuk apa? semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Selamat datang lagi di Cokro TV, Bang Joseph. Ketemu lagi, senang kita ketemu lagi. Ya, gimana Terima kasih. Jogja gimana? Keriuhan Pilpres masih ada atau nggak ada demo-demo atau apa gitu? Eh, Relatif tenang ya kalau di sini ya. Oh, oke. Nggak Ya tahu tadi kalau saya di barusan. kampus-kampus ya, nggak ngerti kalau di internal ya. Tapi di Ya. ruang publik sih relatif tenang ya. Iya, dan juga baliho-baliho apa juga udah dicopotin ya, jadi Ya, tangannya udah mulai adem. Bang Joseph, kan ya. tentang Pilpres nih, kan di tengah gempuran yang lumayan masif ya terhadap Jokowi dan 02 menjelang Pilpres, misalnya ada film yang begitu banyak ditonton ya, Dirty Vote, terus kemudian anggapan atau tuduhan bahwa ada yang namanya desain kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi dengan berbagai ilustrasi yang mereka tampilkan lah ya. Pokoknya ini rezim ini mendukung 02 dan dengan cara yang curang gitulah kira-kira. Itu kan narasi yang begitu kuat menjelang Pilpres. Tapi ternyata hasilnya kan ya seperti yang saya katakan tadi, ternyata satu putaran dan telak kemenangan 02. Bagaimana Anda melihat seperti ini ya? Karena kalau kan ada yang bilang ini adalah pembalasan dari silent majority. Ini menunjukkan vote of confidence dari pemilih terhadap Jokowi, terhadap keberlanjutan gitu. Terus ada yang bilang bahwa ini adalah hadiah dari generasi Z terhadap 02 gitu. Nah, kalau menurut Bang Yosef sendiri gimana melihat hasil dari Pilpres 2024? Saya melihat dalam 14 hari terakhir lah kurang lebih gitu ya, sebelum tanggal 14 itu terkait dengan apa yang disebut silent majority tadi. Artinya ada gerakan dari silent majority yang kemudian banyak dianalisis oleh banyak pihak sebagai satu final blow justru gitu ya ke pihak mereka. Itu memang terkait dengan manuver-manuver ya, kita bicara kubu 03 terutama gitu ya. Dan manuver-manuver ini saya mencatat sebetulnya bukan hanya dirty vote. Memang dirty vote itu yang diharapkan menjadi coup de grace-nya, final blow-nya. Tapi kan sebelum itu ada fenomena mundurnya Mahfud MD dari posisi Menko-nya itu yang diharapkan menjadi semacam memperkuat claim positioning 03 ini di soal-soal etika sebagai panglimanya hukum, kira-kira gitulah yang ingin mereka. Jadi mereka mengkaitkan etika, tapi juga sekaligus bahwa itu sebetulnya harus menjadi panglimanya hukum, kira-kira kan demikian. Terus juga ada soal Mirage ya di periode 14 hari terakhir itu. Kemudian ini yang Mirage ini kan untuk mendelegitimasi capresnya Pak Prabowo ya. Kemudian juga ada masalah Ketua TKN Rosan dengan Koni kan ya. Oh iya betul. Ya, yang berbau. Itu mungkin berlanjut itu sampai ke pengadilan kayaknya. Iya kelihatannya karena sudah menyangkut nama baik juga ya, dan fakta-faktanya nggak benar gitu ya. Dan yang terakhir juga soal Ahok, itu manuver Ahok untuk retain Ahokers yang tapi ternyata menjadi blunder. Dan memang final blow-nya si film Dirty Vote ini. Dan memang kalau kita lihat ini akan diperlakukan sebagai final blow dari YouTube-nya saja. Kalau Anda cek itu kan tanggal 9 Februari baru dibikin kan ya. Dan film itu ditayangkan 11 Februari, dan kebetulan saya sempat cek pada hari pencoblosan itu sudah mencapai 8 juta. Artinya dari tanggal 11 sampai 14 4 hari ya kurang lebih ya. Itu viewsnya 8 jutaan viewsnya. Ya. Itu 2 juta per hari. Tapi kemudian ternyata 4 manuver ini nggak efektif. Justru yang
dampaknya adalah menggerakkan apa yang disebut silent majority ini. Tapi sebetulnya silent majority ini juga bukan tidak ada kaitan dengan fakta-fakta elektabilitas yang berkembang dari setahun terakhir kan, karena faktanya kan sebetulnya 02 itu sudah dalam 14 hari terakhir itu kan ada tren kenaikan dari 46 ke 50-an ya sebetulnya ya. Jadi kita sudah bicara sebetulnya di angka yang menembus batas psikologis itu gitu loh. Bahwa hari ini kemudian di angka ya 58 ya kalau kita lihat dari berbagai quick count. Jadi sebetulnya harus diingat juga bahwa di angka 50 51 gitu ya sebelum pencoblosan itu kan masih mengindikasikan ada undecided ya, yang sekitar 4%-an gitu loh. Jadi dari 58 ke ya selisihnya itu ya, jadi kira-kira memang ada pergeseran dari kelompok yang undecided ini yang kemungkinan memang gara-gara manuver ini yang dianggap tidak simpatik ya, bergeser semua ke 02. Jadi dan di sini jelas kita bisa melihat ada kemungkinan besar memang ada perilaku split ticket voting di sini. Ya, yang kemungkinan ya mereka yang belum menentukan pilihannya ini kemudian tadinya straight ticket voting menjadi split ticket voting. Jadi saya kira jadi pilpresnya dengan pileknya beda gitu ya. Itu indikasi itu kan kuat sekali gitu ya. Juga melihat fakta-fakta bahwa di beberapa tempat yang diperkirakan untuk pileknya ya PDIP itu kan masih relatif stabil ya. Tapi di pilpresnya di Jawa Tengah kan kalah ya. Betul. Iya, jadi melihat fenomena itu saya kira. Tapi ya saya nggak tahu apakah selisih dari yang angka 51, 52 terakhir menjadi 58 itu jadi 67% ya. Itu sesuatu yang fenomenal atau tidak ya, barangkali masih harus didiskusikan juga ya saya kira. Karena memang pada dasarnya sebenarnya trennya kan sudah tinggi ya. Ya. Jadi silent majority ini apakah itu sesuatu fenomena yang normal saja? Mengingat selisihnya kan nggak banyak, belum yang undecided voter tadi. Jadi mungkin kalau mau dibilang yang terjadi swing betul-betul yang 4%-nya lagi, karena 4% kan undecided ya. Iya, ya. Jadi ini perlu pendalaman lagi. Dan itu misalnya yang Anda sebut sebagai split ticket voting itu, misalnya saya kemarin lihat di salah satu potongan video di X ya, di kanal X. Itu ada potongan video kampanye kayaknya di Surakarta atau apa tuh, di Solo ya. Kampanye yang pokoknya orang-orang PDIP gitu. Kami PDIP, kita PDIP, kita Jokowi, kita Prabowo gitu. Jadi itu kan, jadi mereka calegnya pileknya milih satu partai yang katakan aja PDIP, pilpresnya milih Prabowo. Itu terjadi memang ya, dan itu mungkin yang menjelaskan kenapa kandang banteng gitu ya. Yeah. Itu justru malah Prabowo unggul gitu. Yeah. Jadi kayak Jawa Tengah, Bali gitu. Dan untuk Solo kan sebetulnya FX Rudy sendiri mengakui itu sudah gitu loh. Bahwa memang terjadi split ticket voting. Dan ini untuk konteks Solo memang saya kira juga hal-hal semacam kampanye Solo itu bukan Gibran, hal-hal yang menegasikan suatu kenyataan gitu ya, sebagaimana manuver 4 tadi di tingkat nasional, saya kira itu yang membuat publik nggak simpatik ya. Jadi bahwa Gibran kan jelas-jelas dalam 2 tahun masa baktinya itu kan dia 17 programnya itu kan sudah jadi terbukti gitu, dan Solo jauh lebih baik, dan saya kira publik Solo nggak suka melihat kampanye semacam itu. Ya. Nah, saya kira yang juga tidak kalah menarik adalah ini what's next-nya ini. Setelah Pilpres, Pileg selesai, bagaimana ini gitu. Nah, saya kan melihat
konten Bang Joseph terbaru di analisis intelijen ya, di kanalnya Bang Joseph yang selalu saya ikuti itu mengenai the Fat Coalition of Prabowo, koalisi gemuk Prabowo. Nah, saya pengen Bang Joseph menjelaskan itu soal koalisi besar ini, kenapa itu justru diperlukan dan kaitannya dengan Prabowo sekarang dan dengan Jokowi lah, dengan zaman Jokowi dulu. Ya, pertama ya saya perlu menekankan lagi untuk mungkin mereka yang belum sempat menyimak bahwa ini faktanya memang apa yang disebut koalisi besar itu ya tadi disebutkan kartel, itu memang kartel, oligarki politik memang oligarki politik, tapi itu kan konstitusional sebagai konsekuensi dari sistemnya gitu yang menerapkan apa namanya thresholds itu baik di sisi pilpresnya, presidensialnya maupun di parlemennya terutama gitu loh. Nah, ya kita juga sudah pernah bahas bahwa faktanya setelah Pak Jokowi memiliki 82% koalisi dalam hitungan kursi di parlemen, kan segala sesuatunya berjalan lancar. Nah, memang tuduhan bahwa itu menjadi kartel dalam persepsi yang negatif itu nggak bisa dihindarkan, tapi memang harus kembali ke leadership-nya. Sebab tidak ada jalan lain. Nah, dalam hal Pak Jokowi ya kita sama-sama tahu bahwa orang ini sungguh-sungguh ingin melakukan pembangunan, perlu melakukan terobosan agar pembangunan bisa berjalan secara efektif dan efisien gitu loh. Pak Jokowi itu kan orang yang sangat memperhitungkan waktu ya. Jadi kita harus lihat lagi memang leadership-nya di sini siapa. Sehingga apa namanya pandangan-pandangan teoritis tentang kartel yang cenderung melihatnya dari sisi negatif itu bisa dibantah. Tapi untuk mengatakan bahwa ini bukan oligarki politik ya salah juga, memang oligarki politik. Tapi kan Machiavelliannya adalah ini untuk kemaslahatan. Ya kita sudah diskusi juga soal terpaksa ada 8 soal omnibus law ya. Itu kan harus dilakukan dan kita tahu bahwa itu kan 80 undang-undang 1.200 pasal. Anda bayangkan kalau itu harus diikuti dengan tata cara yang mengikuti apa namanya agenda di DPR gitu ya. Apa namanya agenda mereka setahunan melakukan kerja-kerja apa namanya policy-nya itu kan bisa perlu waktu berapa lama sehingga kemudian terpaksa ditempuh ini dan tentu saja konsekuensinya banyak protes, banyak apa kritik ya itu nggak bisa hindar dan memang sampai terakhir pun oleh apa Anies Baswedan itu juga masih diangkat sebagai salah satu isu kampanye untuk melakukan revisi dan memang barangkali memang banyak perlu revisi, tapi kan ya sudah kita bikin revisi sambil jalan. Seperti kalau nggak ada ini kan kita nggak bisa kerja, gitu loh ya. Ini bukan pilihan yang terbaik, bukan pilihan yang enak, tapi barangkali ini pilihan terbaik dari tipologi leadership seperti Jokowi. Nah sekarang Prabowo adalah 02 ini kan adalah kelanjutannya. Jadi saya kira memang mau nggak mau keperluan untuk memiliki oligarki politik atau koalisi besar ini adalah kemutlakan dan dalam 2 hari ini kan kita juga bisa monitor berita-berita berbagai parpol terutama di kubu Nasdem dan PKB itu kan sudah mulai menunjukkan indikasi jelas bahwa mereka semua melihat ke sini. Pertemuan Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi tadi malam ya nggak bisa enggak adalah dalam kaitan ini dan tadi pagi kan Pak Jokowi malah menegaskan bahwa ya saya menjadi jembatan itu kan kata kuncinya kan di apa peresmian Rumah Sakit Pertahanan tadi pagi bersama Pak Menhan kan itu tegas-tegas Pak Jokowi malah mengatakan itu memang membicarakan politik dan intinya key message-nya saya menjadi jembatan karena urusan politik kan urusan partai. Tapi ya saya melihatnya dalam konteks ini ya ini kembali tanda kutip ya cawe-cawe Jokowi di tahap berikutnya setelah tahap pemilu selesai dia akan menyelesaikan ini sampai Oktober nanti kan beliau turun. Ini masih ada tugas untuk membantu menjembatani terbentuknya oligarki atau koalisi besar ini. Saya ada slide yang saya mau jelaskan dalam konteks ini gitu. Jadi kalau
kita lihat ya sebetulnya kan per hari ini, saya pakai data Kompas ya untuk count-nya ya. Ini kan udah 99% lebih, jadi saya kira perubahannya nggak akan signifikan lagi dari sisi perolehan suara. Nah, memang ini masih pakai dasar perolehan suara yang ada di Kompas ini. Kita kan untuk kursinya kan kita masih harus menunggu final dulu di KPU ya. Tapi saya kira tetap bisa digunakan untuk memperkirakan saja akan kemana, karena selisihnya saya kira juga antara 1-3% antara perolehan suara dan perolehan kursi. Biasanya kursi lebih besar ya. Tapi oke lah, dengan perolehan suara ini kita bisa dapat gambaran. Jadi kalau kita pilah data QC-nya Kompas ini kan ada total 8 partai yang di atas 4% kan. Nah itu kalau kita pilah ke kubu, sebutlah koalisi pemerintah gitu yang sekarang ini Kim, lalu di kubu seberangnya adalah kita sebutlah koalisi non pemerintah yang terdiri dari non Kim, itu kan perbandingannya antara yang pemerintah tuh masih 42,8% ya, yang non pemerintah PDIP, P3, Nasdem, PKB, PKS secara total itu kan 45%, jadi masih ada masalah ini. Dalam konteks pembentukan koalisi besar tadi. Oleh karena itu jelas terang benderang kenapa dalam 2 hari terakhir ini kita melihat berbagai manuver dan berbagai statement, dan terutama yang tadi malam antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu adalah dalam konteks ini. Dalam konteks pertanyaannya adalah what next itu tadi gitu loh. Mau nggak mau dengan komposisi koalisi pemerintah yang 42,8% dan koalisi yang kita sebut saja non pemerintah 45%, maka harus mencapai dulu paling nggak kan 51% itu sebagai langkah pertama. Dan cocok dalam konteks itu kalau kita melakukan beberapa simulasi gitu ya. Kalau Kim ditambah Nasdem itu mencapai 52,7%, jadi solve tuh langkah pertama untuk tembus di 51%. Kim itu maksudnya koalisi Indonesia Maju ya? Indonesia Maju atau koalisi pemerintahnya lah ya. Nanti supaya para pemirsa nggak bingung bertanya-tanya Kim itu apa. Itu simulasi pertama. Yang kedua, jika Kim atau koalisi Indonesia Maju ditambah PKB itu kan 53%, itu tembus juga. Tapi saya kira saya merasa Pak Jokowi yang menyatakan akan menjadi semacam menjembatani ya gitu ya, akan memiliki target setidaknya sampai beliau selesai di Oktober itu untuk bisa mencapai angka gabungan antara Kim dan Nasdem dan PKB. Kalau di total kan 63,46%, itu sekurangnya harus bisa dicapai. Nah, karena sisanya dari itu kan next-nya tinggal apakah PDIP ataukah PKS, kita nggak tahu. Karena kalau lihat posisi PDIP kan masih agak sulit ditebak ya. Kita masih kelihatannya mereka itu masih menunggu banyak hal, terutama kepastian dari penetapan KPU dan sebagainya. Tapi if you go with low hanging fruit, saya kira ya yang siap untuk melakukan komunikasi politik ya dua ini, Nasdem dan PKB. Dan oleh karena itulah saya kira setidaknya sampai Oktober nanti ya paling nggak harus ada 63,4% itu kalau di total ya. Itu bisa berada di sisi koalisi pemerintah. Jadi kalau kursi dengan selisih antara 1-3% ya barangkali itu sekitar 66% kursi lah ada di sisi pemerintah. Nah selebihnya memang ya kan saya sudah pernah katakan juga bahwa dinamika koalisi di tahap pasca pemilu itu kan 5 tahun ya. Jadi waktunya memang panjang ya. Kita lihat aja kan dari pengalaman sebelumnya, Golkar, P3, PAN itu kan baru masuk di hampir tahun kedua. PAN malah di akhir tahun di circle yang pertama Pak Jokowi kan keluar, lalu masuk lagi. Jadi dinamikanya memang seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu banyak pihak kan menunggu-nunggu sebetulnya PDIP ini kalau masuk itu koalisinya bisa mendekati koalisi Pak Jokowi sekarang, itu angkanya saya lihat di 79,81%. Jadi kalau
dihitung kursi ya barangkali ya 81% juga ya, about the size of Pak Jokowi's coalition at the moment. Tapi kan PDIP kita ya saya kira semua juga mengamati masih reserve gitu kan ya, masih belum, sehingga saya kira akan dimulai dengan yang gampang dulu yaitu Nasdem dan PKB. Tapi kalau itu terjadi pun saya kira berubah juga kok petanya ya, psikologisnya dan sebagainya. Jadi saya itu kalau sorry terus. Iya, Pak Jokowi mulai dengan hal yang gampang dulu lah gitu loh. Nah, ini belum menghitung P3 karena P3 kan belum ada konfirmasi dia tembus 4%. Tapi kalau dia tembus 4%, ya saya kira P3 juga bisa diperkirakan akan kembali ke, ini kan mantannya Kim kan P3. Ya, Mas. Jadi dan lagi Nasdem dan PKB belum ada sejarahnya oleh penguasa yang diposisikan di di sisi oposisi, kan kita nggak lihat itu ya. Jadi hampir pasti mereka akan bergabung ke pemerintahan. Selebihnya baru nanti menggarap PDIP. Ya. Nah, terus ini Bang, kan kalau saya melihat penjelasan menyimak penjelasannya Bang Joseph itu menurut saya yang menarik ya, bahwa pada kasus Pak Jokowi dulu kan ketika di awal terpilih kan pengen mengeksekusi kebijakan itu berat karena dihambat atau pokoknya dia harus meyakinkan parlemen, dan itu 2 tahun pertama itu menjadi perjuangan tersendiri. Itu yang menjadikan Pak Jokowi kemudian berpikir pentingnya koalisi besar untuk agar pemerintahan efektif dan efisien, karena menurut Bang Joseph pemerintah dalam trias politika itu adalah eksekutif plus legislatif gitu kan. Jadi itu yang menjadi pelajaran dari Pak Jokowi, bahwa kalau gitu koalisinya harus kuat supaya visi saya tereksekusi, supaya efektif dan efisien gitu. Nah, dengan situasi yang sekarang misalnya PDIP tadi yang Bang Joseph bilang belum kan menyatakan oposisi gitu kan. Mereka kan menyatakan oposisi tapi kan belum pasti juga. Terus juga hubungan antara Megawati dengan Pak Jokowi ini kan belum begitu jelas juga ini kelanjutannya seperti apa. Bang Joseph di kontennya terbaru kan menganalisis, menurut saya menarik itu, mengenai bunga yang dikirimkan Pak Jokowi ke Bu Mega pas hari ulang tahun beliau ya. Nah, itu gimana Bang Joseph melihat prospeknya ya koalisi besar Prabowo ini kalau dibandingkan dengan Jokowi, terkait dengan tadi itu keperluan agar efektif dan efisien itu loh, antara eksekutif dengan legislatif itu. Ya, memang idealnya dan faktanya PDIP itu kan terlalu besar dan terlalu berharga untuk berada di luar pemerintahan kan. Pertama, nggak ada perbedaan ideologis kan. Kan nggak ada. Terus kalau perbedaan di tingkat di dalam gagasan atau kebijakan developmentalismenya juga hampir tidak ada juga gitu. Apa yang kan PDIP nggak ngomong perubahan kan. Pada dasarnya kan apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang itulah yang diamini oleh PDIP sebetulnya kan. Baru ribut-ribut ini kan urusan pemilu aja demi kepentingan kampanye dan segala macam sebutlah sakit hati yang terjadi dalam setahun terakhir sejak 2023 itu kan sebetulnya bukan di level konsepsional pembangunannya gitu loh. Nggak ada perbedaan sebetulnya, intinya itu. Dan saya kira inisiatif selain bunga tadi juga, ya inilah kenegarawanan Pak Jokowi ya. Kan juga dilakukan melalui Sultan dengan Ibu Mega itu kan memang sangat dekat ya. Mereka punya hubungan yang agak khusus, sehingga dalam kunjungan ke Jogja, seminggu setelah kirim bunga kan Pak Jokowi ke Jogja. Dan menemui Sultan sebelum kemudian main-main sepeda dengan AHY itu. Nah itu juga saya kira upaya lain ya. Jadi artinya memang intens. Cuma ya saya belum bisa memonitor di sisi seberangnya, yaitu dalam hal ini internal PDIP, apakah sudah mulai ada kalau yang keluar ke publik kan belum kelihatan dari mentions, comments dan sebagainya para tokoh di sekitar petinggi PDIP itu.
sebenarnya kita mengobservasi juga manuver Puan, tapi juga belum kelihatan nih. Iya. Karena kan PDIP yang besar itu juga kan di dalamnya ada berbagai macam perbedaan kepentingan dan pendapat juga. Nah ini yang belum kelihatan sih. Ya saya sih pribadi berharap ya PDIP nggak terlalu lama bisa kalau PDIP masuk ya relatif selesai itu koalisi besar ini. Koalisi besar ini kan lagi-lagi kita perlu ingatkan bahwa ini kan sebetulnya masalah kenegarawanan. Ini bukan masalah politik intrik-intrik. Ini kan masalah ya koalisi besar ini kan diperlukan untuk membangun kan, untuk menjalankan kalau dalam hal pemerintahan Jokowi master plan-nya itu supaya bisa jalan semua gitu berbagai urusan dari infrastruktur ya dalam MP3E itulah. Intinya kan itu, pembangunan ini kan untuk kemaslahatan bangsa. Jadi panggilan koalisi besar ini dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi adalah panggilan kenegarawanan, bukan panggilan politiking, bukan untuk kepentingan politik. Ini untuk pembangunan kok. Dan itu sebabnya saya masih berharap bahwa ini juga bisa dilihat oleh sisi dari sisi PDIP sehingga bisa terjadi convergence gitu ya dalam waktu yang nggak terlalu lama. Karena dengan 16% itu koalisi besar ini kan harus stabil juga gitu ya. PDIP dengan 16%-an untuk hasil quick count sementara itu akan memberikan kestabilan. Itu seperti yang Bang Joseph narasikan di konten-konten Bang Joseph di analisis intelijen kan. Pak Jokowi di tahun-tahun pertama itu kan stumble gitulah ya, tersandung-sandung di parlemen gitu karena nggak bisa meyakinkan PDIP-nya, nggak bisa meyakinkan anggota parlemen yang lain. Terus kemudian baru belakangan kan muncul keinginan dan memang berhasil merealisasikan koalisi besar itu demi tadi yang Anda sebut merealisasikan agar efektif dan efisien lah visi eksekusi terhadap visi dan program beliau gitu. Nah, ini yang kemudian ini kan pandangan ini menurut saya menarik karena biasanya kalau orang berbicara tentang koalisi besar seluruh partai penting itu diserap oleh pemerintah, yang orang kritik itu adalah soal hilangnya check and balance, hilangnya kekuatan di luar pemerintah yang bisa menjadi kontrol, yang bisa menjadi oposisi gitu. Jadi malah justru banyak yang berharap PDIP ini melanjutkan tradisinya sebagai oposisi saja, kan punya track record oposisi gitu Bang. Ya memang dilematis. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa kita harus jalan tanpa oposisi. Tapi fakta masalahnya ini kan kembali ke fakta dan pragmatisme yang tersedia yang bisa dipilih gitu ya. Faktanya kan memang sistem yang ada itu memang ya itu yang dalam bukunya siapa tadi? Dodi Ambardi. Ambardi ya. Itu kan sebetulnya menekankan ke sana gitu loh, bahwa realitasnya idealnya begitu. Jadi ada kalau kita mau bicara ideal ada dua gagasan yang berbeda, satu di oposisi misalnya, satu yang lebih sebutlah sosialis, satu yang liberal gitu kan. Jadi kontrasnya kan kelihatan. Tapi kan ini nggak ada faktanya, nggak demikian. Satu-satunya yang begitu memang PKS. Sebetulnya harus diakui PKS kan sangat konsisten dengan ideologinya gitu loh. Di luar itu kan memang nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Ini kan sebetulnya misalnya ya kalau kita mau ini konteks contoh konkret. Kita melihat dari sisi lain. Ini kalau nanti terjadi Nasdem dan Surya Paloh deal gitu, sebutlah deal dan masuk ke ini kan sebetulnya pengkhianatan terhadap gagasan perubahan kan. Dari sudut pandangnya kan begitu dong. Kan dia keluar mau bikin perubahan. Ini sekarang dalam tahap begini udah ketemu, nanti masuk lagi. Padahal yang ini kan keberlanjutan, yang 02 ini kan keberlanjutan. Nah, ini yang saya maksud, kita lihat realitasnya sekarang gitu kan. Jadi antara gagasan perubahan untuk keperluan kampanye tapi secara teoritis saya setuju, memang demikianlah idealnya. Jadi ini antara Dasein dan Dazolen, sementara pada saat yang bersamaan kan faktanya di depan mata kita ada agenda besar yang memang sebaiknya kita
Ya mungkin pengamat lain atau beberapa pihak bisa berbeda pendapat dengan saya. Kalau saya melihat lebih pragmatis, sebaiknya memang untuk mengejar agenda besar bonus demografi, lalu Indonesia Emas 2045. Ini kan kalau diturunkan banyak bonus demografi terutama yang harus kita kejar karena waktunya nggak panjang lagi gitu loh. Ini kan perlu kerja besar bersama, perlu winning coalition. Dan dalam konteks kepemimpinan Jokowi, saya melihat ini adalah panggilan, maka itu saya sebut ini adalah panggilan kenegarawanan, lebih ke sebagai panggilan kenegarawanan daripada panggilan politik belaka. Karena ini menuntut, ayo kita sama-sama ini waktunya nggak lama lagi. Sementara juga kita kan dalam prosesnya ini mulai menciptakan lawan-lawan kayak gugatan di WTO lah, macam-macam gitu ya. Ini perlu kebersamaan, belum tantangan-tantangan internasional atau regional kayak di ketegangan di Indo-Pasifik, macam-macam ya. Yang saya kira ya ini pilihan ya. Sebenarnya kembali lagi ke pilihan realistisnya apa yang ingin kita lakukan. Ya saya paham orang-orang seperti Fahri misalnya itu kan memang ingin dalam konteks mendesain suatu sistem. Itu betul, saya sepakat. Tapi ya bagaimana kita mencari titik tengahnya nih? Ada keperluan praktis bahwa kita harus bersama-sama gitu. Secara politik untuk suatu tujuan yang lebih besar. Oke, terima kasih Bang Joseph atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.